Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Diana, akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendekatan Perbandingan dalam Agama. Mengutip dalam bukunya Joachim Watts yang berjudul The Comparative Study of Religion, salah satu tujuan ilmu perbandingan agama adalah memahami agama-agama lain. Untuk mencapai tujuan itu, seorang ahli perbandingan agama membutuhkan sejumlah kelengkapan, yaitu kelengkapan intelektual, kondisi emosional, dan yang terakhir, kelengkapan pengalaman. Tiga persoalan utama yang muncul dalam perbandingan agama. Yang pertama adalah realitas agama-agama sebagai realitas keilmuan. Yang kedua, problema dialogis antar agama sebagai realitas doktrin normatif dan sebagai realitas historis empiris. Yang ketiga adalah problema dialogis antara agama-agama pada dataran realitas doktrin normatif maupun dataran realitas historis empiris. Ketiga persoalan tersebut memerlukan minimal 7 pendekatan untuk memecahkannya, yaitu yang pertama, pendekatan normatif tekstual, yang kedua, pendekatan sosiologis, yang ketiga, pendekatan historis, yang keempat, pendekatan psikologis, yang kelima, pendekatan antropologis, yang keenam, pendekatan kritis filosofis, dan yang ketujuh adalah pendekatan fenomenologis. Selanjutnya adalah periode perbandingan dalam agama. Periode pertama adalah generasi sebelum era Amuktiali, seperti Ilyas Yaqub, Profesor Dr. Ahmad Syalabi, dan Profesor Mahmud Yunus. Perbandingan agama dipahami hanya sebagai alat dakwah dan mengajarkan agama-agama lain untuk kepentingan pembuktian keunggulan agama Islam. Dengan pendekatan ini, kecenderungan mengadakan perbandingan antara asas terunggul yang dimilikinya dengan asas terlemah dari agama lain tak dapat dihindari. Oleh karena itu, generasi pertama ini dikategorikan dalam kelompok apologetik atau membela keimanan. Masing-masing agama mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar dan berusaha mengajak penganut agama lain agar merubah keyakinannya. Periode kedua adalah generasi Amuktiali. Amuktiali mendefinisikan ilmu perbandingan agama sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala daripada suatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Dan yang terakhir adalah periode ketiga, era di mana dialog antar umat beragama. Pada periode ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama oleh berbagai penganut agama. Selanjutnya, objek perbandingan agama. Objek perbandingan agama adalah asumsi bahwa pengalaman agama yang subjektif diobjektifkan ke dalam berbagai macam ekspresi, dan ekspresi-ekspresi ini mempunyai struktur positif yang dapat diamati dan dipelajari secara ilmiah. Pengekspresian dari pengalaman agama yang pertama adalah teoretis atau pemikiran. Tema dalam ekspresi ini yang pertama adalah Tuhan yang Maha Suci. Sebagai tema sentral dalam agama, mempelajari tentang hakikat yang Maha Suci. Selain itu, meliputi antara lain mitos, doktrin, dan dogma. Yang kedua adalah praksis atau amaliyah. Bentuk pokoknya adalah ibadah atau kebaktian dan pelayanan. Dan yang terakhir adalah sosiologis, yaitu ekspresi dalam pergaulan kemasyarakatan. Prinsip-prinsip umum perbandingan agama dibagi menjadi 3, yaitu integral atau menyeluruh, yang kedua selektivitas, dan yang ketiga perspektif yang seimbang. Selanjutnya adalah metode perbandingan agama. Persyaratan metode perbandingan agama harus cocok dengan subjek yang dibahas. Maka era baru menunjukkan adanya tuntutan yang makin tumbuh untuk konsep metafisis yang cocok untuk memahami hakikat fenomena dari dunia spiritual dan dunia fisik. Selanjutnya, pendekatan perbandingan agama. Pendekatan perbandingan agama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendekatan sejarah. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide agama dan lembaga-lembaganya dengan perantara periode-periode tertentu dari perkembangan tertentu. Yang kedua, pendekatan psikologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perasaan individu dan kelompok bersama-sama dengan dinamikanya dalam pengalaman agama. Dan yang ketiga adalah pendekatan fenomenologi.
Pendekatan ini bertujuan untuk melihat ide-ide agama, amalan-amalan, dan lembaga-lembaga dengan mempertimbangkan tujuannya, akan tetapi tanpa menghubungkan dengan teori-teori filosofis, teologis, metafisis, atau psikologis. Pendekatan khas agama perlu disertai dengan dogmatis. Dengan itu, maka pendekatan ilmiah agamis perlu digunakan untuk mendekati agama. Sesuatu yang ada di balik pendekatan sintetis itu adalah keterkaitan antara realitas agama sebagai bentuk dengan nilai dalam agama sebagai sumber bagi wujudnya realitas agama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.